Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisa harga satuan pekerjaan konstruksi. Jadi, kita akan bicara tentang harga satuan pekerjaan konstruksi dan bagaimana cara menghitung harga satuan pekerjaan tersebut. Nah, yang pertama kali, kita harus paham apa yang dimaksud dengan harga satuan. Di sini kita bicara tentang pekerjaan konstruksi ya. Nah, harga satuan pekerjaan itu adalah harga atau biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan satu satuan pekerjaan. Jadi misalnya dalam satu pekerjaan konstruksi, sebagai contoh yang paling sederhana, kita akan membuat atau akan membangun sebuah rumah tinggal. Nah, pada satu rumah tinggal itu akan terdapat banyak item-item pekerjaan yang harus diselesaikan agar bangunan itu bisa berdiri. Masing-masing pekerjaan itu memiliki satuan pekerjaan. Nah, di sini hanya saya sebutkan bahwa biaya yang dibutuhkan itu untuk satu satuan pekerjaan, karena masing-masing pekerjaan satuannya akan berbeda. Sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang harga satuan pekerjaan pasangan dinding batu bata. Nah, itu artinya bahwa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 1 meter persegi pekerjaan pasangan dinding batu bata, karena satuan untuk pekerjaan pasangan dinding batu bata itu dalam meter persegi. Di sini terlihat sebuah gambar rumah tinggal. Nah, yang pertama ini saya tunjukkan satu bagian bangunan berupa penutup atap. Penutup atap itu satuan pekerjaannya adalah dalam meter persegi. Jadi, harga satuan untuk penutup atap itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 meter persegi penutup atap. Contoh yang lain di sini ada kolom beton. Kolom beton itu satuannya meter kubik. Maka harga satuan pekerjaan kolom beton itu artinya adalah harga atau biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 meter kubik pekerjaan kolom beton. Jadi demikian yang dimaksud sebagai harga satuan pekerjaan. Nah, di sini ada lisplang, satuannya meter panjang. Maka harga satuan pekerjaan lisplang itu artinya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 meter panjang pekerjaan lisplang. Ini untuk pasangan dinding dan pengecatan, satuannya meter persegi. Nah, untuk bisa menghitung harga satuan masing-masing pekerjaan ketika akan membangun sebuah rumah, maka kita perlu mengidentifikasi semua pekerjaan yang ada agar bangunan rumah itu bisa berdiri dengan sempurna. Itu semuanya harus diidentifikasi dengan teliti. Nah, untuk trik dan tips ketika mengidentifikasi pekerjaan ada saya bahas pada video saya yang lain. Selanjutnya, nah sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara menghitung harga satuan pekerjaan itu? Cara menghitung harga satuan pekerjaan, kita bisa menggunakan daftar analisis harga satuan pekerjaan. Daftar analisis harga satuan pekerjaan itu merupakan lampiran dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Jadi, daftar analisis yang kita pakai dan kita pedomani ketika akan menghitung harga satuan itu dikeluarkan oleh Balitbank PU pada tahun 2016. Jadi sampai hari ini produk terbaru tentang
analisis harga satuan itu keluar pada tahun 2016 dan masih dipakai sampai hari ini. Nah, daftar analisis itu seperti apa? Bisa disaksikan di sini. Nah, ini yang namanya daftar analisis. Ada 4 bagian. Ada analisis harga satuan untuk bidang umum, untuk bidang sumber daya air, untuk bidang bina marga, dan untuk bidang cipta karya. Karena tadi kita bicara tentang bangunan gedung atau rumah tinggal ya, yang saya contohkan paling sederhana tadi, maka kita menggunakan bagian keempat, bidang cipta karya. Ini ada 888 halaman, jadi komplit, pekerjaan apapun bisa kita cari di sini. Saya akan langsung ke bagian bidang cipta karya. Nah, di sini kita bisa mencari semua pekerjaan yang akan kita hitung harga satuannya, dan juga untuk mengkonfirmasi sebenarnya satuan pekerjaan yang akan kita hitung itu dalam apa gitu. Misalnya dalam meter panjang atau meter persegi atau unit atau meter kubik. Nah, itu kita mengkonfirmasinya dari daftar analisis ini. Nah, seperti ini. Oh, kalau pagar sementara itu meter persegi, kita lihat dari sini. Kemudian misalnya kita mau menghitung harga satuan pengukuran dan pemasangan goplang, satuannya meter panjang. Kemudian misalnya untuk membuat apalagi ya, misalnya pembongkaran beton bertulang. Jadi untuk bukan membuat ya, untuk pekerjaan pembongkaran beton bertulang. Itu satuannya apa? Meter kubik. Nah, jadi seperti itu. Kita harus tahu satuan dari pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya ini saya contohkan satu daftar analisis ya. Ini saya ambil dari daftar analisis yang sekian ratus halaman tadi. Sebagai contoh, ini ada pemasangan 1 meter kubik pondasi batu belah dengan campuran 1 semen Portland, 4 pasir pasang. Ini sebagai contohnya. Nah, apa saja yang merupakan komponen pada daftar analisis yang kita harus perhatikan dan nanti kita perlukan ketika kita akan menghitung harga satuan pekerjaan. Nah, yang pertama itu adalah upah tenaga pada bagian di sini. Karena ketika mau menghitung harga satuan, kita perlu mengetahui tenaganya apa saja toh yang berpengaruh di dalam pekerjaan pemasangan 1 meter kubik pondasi batu belah dengan campuran 1:4. Itu adalah ada pekerja, tukang batu, kepala tukang, mandor. Nah, di sini kita perlu mengetahui upahnya, upah masing-masing tenaga yang dibutuhkan ini. Kemudian sesudah itu, ketika akan menghitung harga satuan, kita juga perlu tahu bahan-bahan yang diperlukan di dalam pekerjaan ini, pekerjaan pondasi batu belah dengan campuran 1:4 ini, bahan-bahannya apa saja. Misalnya kalau di sini ada batu belah, semen Portland, pasir pasang. Nah, kita juga perlu mengetahui harga bahannya itu berapa saja. Ini nanti kita harus cari. Kemudian ada harga alat, tetapi ada satu yang perlu diingat bahwa tidak semua pekerjaan itu membutuhkan peralatan. Seperti contoh di sini bahwa tidak ada peralatan yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan pondasi batu belah ini. Nah, harga bahan dan upah tenaga itu bisa diperoleh dari mana? Salah satunya adalah dari pedoman harga yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Jadi biasanya setiap tahun pemerintah daerah itu mengeluarkan pedoman harga dan upah yang bisa kita pakai ketika menghitung harga satuan pekerjaan. Jadi diinput di sini. Tetapi bisa juga upah tenaga dan harga bahan itu diperoleh dari survei langsung dan sesuai dengan kondisi real yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian selanjutnya ini ada profit.
atau keuntungan. Jadi ada overhead dan profit. Ini dicontohkan pada daftar analisis, ini adalah 15%. Ini nanti dikalikan dengan jumlah ini, jumlah ABC, jumlah keseluruhan upah tenaga, jumlah keseluruhan harga bahan, dan jumlah ini. Jadi jumlah ABC, kemudian dikalikan, contohnya di sini profitnya 15%. Ini 15% kali D. Contoh ini adalah maksimum profit yang bisa dimasukkan ke dalam perhitungan harga satuan pekerjaan. Nah, hasil akhirnya atau hasil perhitungan harga satuan itu adalah D ditambah E, di mana D itu adalah jumlah ABC, E itu adalah 15% kali D. Nah, selanjutnya ada satu hal lagi yang perlu diketahui, yaitu yang di sini, yang saya lingkari merah. Ini namanya koefisien. Nah, koefisien itu apa? Koefisien itu adalah banyaknya bahan atau tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan. Kalau contoh di sini, ini misalnya pekerja ya. Pekerja itu koefisiennya 1,5. Satuan dari pekerja itu OH. OH artinya orang per hari. Jadi yang dimaksud dengan angka 1,5 itu adalah bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan 1 meter kubik pondasi batu belah yang campurannya 1 semen Portland dibanding 4 pasir pasang, itu membutuhkan pekerja sebanyak 1,5 orang per hari. Artinya kalau 1 meter kubik itu mau diselesaikan dalam 1 hari, berarti membutuhkan pekerja sebanyak 1,5. Kemudian di bawahnya ini ada tukang batu, satuannya juga OH, orang per hari, koefisiennya 0,75. Berarti ini ketika kita akan menyelesaikan pekerjaan pemasangan 1 meter kubik pondasi dengan campuran 1:4, itu membutuhkan tukang batu 0,75 orang. Ini sama ya untuk kepala tukang dan mandor. Nah, sekarang kita lihat pada koefisien bahan. Koefisien bahan ini yang pertama batu belah. Satuannya meter kubik. Jadi batu belah itu satuannya meter kubik. Koefisiennya 1,2. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita akan melaksanakan pemasangan 1 meter kubik pondasi batu belah dengan campuran 1:4, itu kita membutuhkan batu belahnya itu sebanyak 1,2 meter kubik. Nah, jadi kalau kita mau membuat 1 meter kubik pondasi ini, ya kita harus menyediakan 1,2 meter kubik batu belah. Kemudian di sini di bawahnya ada kebutuhan semen Portland. Satuannya di sini kilogram. Koefisiennya 163 kilogram. Artinya bahwa kalau kita akan membuat 1 meter kubik pondasi batu belah dengan perbandingan campuran 1:4 seperti ini, kita membutuhkan semen Portland 163 kilogram. Kalau kita beli dengan ukuran sak, ya tinggal kita bagi saja, satu sak itu isinya berapa kilogram. Nah, kebutuhan ini kita kalikan dengan isi per saknya, maka kita akan tahu kita membutuhkan berapa sak. Demikian juga untuk pasir pasang. Satuannya meter kubik, koefisiennya 0,520. Nah, ini artinya bahwa ketika kita akan membuat pondasi batu belah dengan spesifikasi seperti ini, sebanyak 1 meter kubik, kita perlu menyediakan pasir pasangnya sebanyak 0,52 meter kubik. Jadi demikian. Kemudian mungkin muncul pertanyaan lagi, angka-angka ini diperoleh dari mana koefisien ini? Angka-angka pada koefisien ini ya kita peroleh dari daftar analisis tadi, itu berdasarkan penelitian di Balitbank PU bahwa ketika kita mau melaksanakan pekerjaan ini, nah koefisien dari masing-masing komponen itu seperti ini. Jadi kita tidak perlu menghitungnya, kita tinggal memakai angka-angka ini, kemudian tinggal kita masukkan ke sini besarnya upah tenaga, harga bahan, dan harga alat. Nah, sekarang
Saya contohkan dalam perhitungan di file Excel. Nah, ini adalah daftar analisis untuk pekerjaan 1 meter kubik pondasi batu belah dengan campuran 1 semen Portland berbanding 4 pasir pasang yang sudah saya tuliskan dalam format Excel. Ini saya ambil dari daftar analisis dalam format PDF yang saya tunjukkan tadi. Nah, selanjutnya untuk menghitung harga satuan pekerjaan ini, pekerjaan pondasi batu belah ya, ini kita masukkan harga bahan dan upah tenaga yang bisa diperoleh dari pedoman harga daerah ataupun langsung survei yang ada di lingkungan sekitar. Nah, misalnya pekerja ini harganya atau upahnya 72.000. Jadi masing-masing daerah nanti akan berbeda. Kemudian tukang batu. Tukang batu misalnya ini contoh saja ya 95, kepala tukangnya 100 misalnya. Kemudian mandornya 105. Nah, selanjutnya batu belah. Batu belah itu saya contohkan 1 meter kubiknya 196, semennya 1 kg. Nah, semen ini kan mungkin yang ada di toko itu kan harganya per sak ya. Nah, misalnya harganya per sak itu sekian rupiah, padahal yang dibutuhkan untuk diinput di daftar analisis ini dalam satuan kilogram ya silahkan dibagi saja. Kalau misalnya 50.000 itu untuk 40 kg ya tinggal dibagi saja dengan 40 kg. Terus harganya dimasukkan ke sini. Jadi ini misalnya harga semen Portlandnya per kilogram 1.500. Kemudian pasir pasang, harganya 200.000 ya. Nah, sesudah itu ini dikalikan antara koefisien dengan harga bahan dan upah tenaga. Ini dikalikan saja. Kali ini. Yang di bawahnya juga sama yang di bawahnya juga, ini juga demikian. Nah, sesudah itu ini dijumlah, jumlah upah tenaga kita jumlah. Bentar, biar beda ini saya tebalkan ya. Ini juga. Nah, ini juga dijumlah. Jumlah harga bahannya berapa? Kemudian harga alat tidak ada peralatan jadi 0. Kemudian di sini ada overhead and profit. Ini kalau misalnya itu pekerjaan swakelola mungkin ini tidak perlu dimasukkan. Tapi kalau pekerjaan itu adalah satu pekerjaan yang digunakan untuk penawaran, misalnya kalian bekerja untuk kontraktor ya yang akan mengajukan penawaran, berarti kan dalam melaksanakan pekerjaan pasti ada keuntungan yang harus mereka peroleh. Nah, berarti ini dihitung. Tetapi kalau pekerjaan swakelola sih tidak perlu dihitung. Nah, misalnya ini saya hitung ya. Oh, ini dijumlah dulu. Jumlah A, B, dan C. Ini kita jumlah dulu di sini. Sama dengan A-nya ini ditambah B, 583 ini. Kemudian ditambah C. C-nya 0. Enter. Ini saya tebalkan juga. Nah, selanjutnya pada bagian E itu kita perlu menghitung overhead dan profit. Di contoh ini adalah 0,15%. Berarti sama dengan 0,15 kali D. D adalah ini, enter. Nah, jadi profitnya 116.000. Selanjutnya yang paling bawah ini adalah harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan ini ya, pasangan pondasi batu belah. Ini adalah jumlah D dan E. D-nya ini pada sel G19, E-nya adalah ini G20, maka harga satuan pekerjaannya sama dengan
D ditambah E. Enter. Jadi ini ya, saya perbesar. Nah, sekian. Jadi harga satuan pekerjaan pemasangan 1 meter kubik pondasi batu belah dengan campuran 1 semen Portland banding 4 pasir pasang itu adalah Rp895.074. Artinya, kalau kita akan melaksanakan pekerjaan pondasi dengan spesifikasi ini sebanyak 1 meter kubik, kita akan membutuhkan biaya sekian ini, Rp895.074. Jadi ini yang dinamakan sebagai harga satuan pekerjaan. Dan ini perlu kita hitung ketika kita akan menghitung rencana anggaran biaya bangunan. Nah, RAB atau rencana anggaran biaya bangunan itu adalah harga satuan ini dikalikan volume pekerjaan. Nanti kita akan bahas di video-video yang lain tentang bagaimana menghitung volume pekerjaan dan terakhir bagaimana kita akan menghitung rencana anggaran biaya bangunan. Agar tidak ketinggalan, silahkan like dan subscribe channel Bu Guru Ani ini. Oh ya, bagi teman-teman yang menginginkan file daftar analisis harga satuan pekerjaan, silahkan tuliskan alamat email pada kolom komentar. Untuk item-item pekerjaan yang lain seperti misalnya pekerjaan pasangan dinding batu bata, pekerjaan pengecatan, kemudian pekerjaan slope, ring, bulk, dan sebagainya, cara menghitung harga satuannya juga sama seperti pada langkah-langkah yang saya tunjukkan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.